Oke, kita lanjutkan ya di pembahasan grafiknya, grafik dari fungsi. Oke, untuk menggambar grafik dari suatu fungsi itu kita buat pemisalan ya, bahwa nilai fungsinya itu adalah suatu nilai di sumbu y gitu. Makanya kita berikan persamaan y itu sama dengan nilai fungsi gitu. Oke, nah sebagai contoh, kalau misalnya kamu punya fungsi fx sama dengan x kuadrat, maka grafik fungsinya itu nanti ya, grafik fungsi yang akan kita gambar itu adalah grafik persamaan. Nah, persamaan dari apa? Persamaan dari kedua sumbunya. Nah, kalau misalnya untuk menggambar grafik fungsi, maka kita harus punya persamaan dari kesamaan antara dua sumbu gitu kan ya. Ternyata di sini kalau misalnya kita misalkan fx sama dengan y, maka y itu akan sama dengan x kuadrat. Nah, gambarlah grafik fungsi ini. Nah, ingat kita sudah belajar ya cara menggambar grafik persamaan sebelumnya. Nah, grafik persamaan itu kita selidiki dulu dia punya titik potong terhadap sumbu x, titik potong terhadap sumbu y gitu kan. Tipot, ya saya tuliskan lagi, tipot terhadap sumbu x, tipot terhadap y, dan gimana kesimetrisannya. Gitu ya. Oke lah, contohlah ini, maka y sama dengan x kuadrat itu akan bernilai kalaulah x-nya sama dengan 0, maka kita punya y-nya sama dengan 0. Kalaulah misalnya y-nya sama dengan 0, maka kita punya x-nya juga sama dengan 0. Jadi dia itu memotong sumbu x dan sumbu y itu di titik yang sama, yaitu titik 0,0. Nah, terkait kesimetrisannya, kita bisa lihat di sini kalau kamu ambil x-nya itu negatif x, maka di sini kita akan dapatkan bahwa min x dari dikuadratkan itu tetap sama dengan x kuadrat dan akan tetap sama dengan y. Artinya dia itu simetris terhadap sumbu y. Jadi kalau kita gambarkan di sini titik potongnya, titik potongnya hanya ini, dan dia simetris terhadap sumbu x. Nah, dan ingat ini adalah parabola terbuka ke atas karena a-nya 1. Di sini kan koefisien x kuadratnya itu positif, maka dia udah pasti terbuka ke atas seperti ini. Gitu ya. Nah, ini ada contoh lain nih. Kita punya fungsi fx itu akan selalu sama dengan 3 katanya. Tentukan domain dan rank fungsi dan sketsa grafik fungsi tersebut. Nah, pertama untuk df. Nah, df itu kan nilai x kan, x dimana nilai fungsinya selalu ada. Nah, perhatikan nilai fungsi kalian itu selalu 3. Kalau kamu inputkan x-nya sama dengan 1, ya tetap 3. F1 3, F2 3, F5 3. Mau berapapun x-nya, fungsinya tetap 3. Jadi kesimpulannya apa? Ya berarti di sini x-nya anggota bilangan real semua, x bisa membuat fungsi ini terdefinisi. Atau kita bisa tuliskan sama dengan R gitu. Kedua, rank RF. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya, nilai fungsinya itu selalu 3. Berarti ranknya 3 gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, sketsa grafik fungsinya. Nah, untuk mensketsa grafik fungsi, kamu harus membuatkannya dulu ke persamaan. Misalkan y itu adalah fx, sehingga kamu punya y sama dengan 3. Nah, ini yang akan kamu gambarkan. Bagaimana caranya? Ya, buat dulu ya. Sorry, ini nggak rapi. Nah, ini x, ini y. Jadi untuk seluruh x, ya mau berapapun di sepanjang x yang ini, kan domainnya tadi seluruh bilangan real yang ada di sini. Nilai fungsinya selalu 3. Nah, 3 di y mana? 1, 2, 3. Nah, ini 3. Nah, maka di sini kamu untuk x yang ini dia 3 gitu. Ini dia. Untuk x di sini 3 juga. Ini dia. X di sini juga 3. Ini dia. Saat 0 x-nya juga 3. Dan seterusnya ya. Jadi kalau ini kita hubungkan, ternyata inilah grafiknya. Ini yang disebut dengan y sama dengan 3 atau fx sama dengan 3. Inilah grafik fungsinya. Ternyata adalah garis lurus, garis horizontal ya.
Lanjut, nah ini untuk latihan ya, silahkan dicoba. Oke, untuk contoh ke-6, untuk contoh selanjutnya ya. Di sini kita punya sebuah fungsi 2 per X kurang 1. Oke, untuk A, domain df. Ini seperti halnya yang sebelumnya ya, bahwa di sini ada syarat bahwa X tidak boleh sama dengan 1. Ya, hanya itu aja. Seluruhnya boleh ya, kecuali 1. Untuk RF, karena pembilangnya ini nggak sama dengan 0, maka Gx nggak akan mungkin 0. Dan untuk X yang lebih dari 1, dia akan menghasilkan positif. Untuk X yang kurang dari 1, dia akan menghasilkan negatif. Maka ini seluruh bilangan real gitu. Lanjut yang B, sketsa grafik fungsi dengan domain min 2,3. Nah ini kita ini bukan fungsi kuadrat, jadi kita nggak bisa gunakan nggak bisa gunakan kesimetrisan gitu ya. Ya sebenarnya bisa juga sih kita cek kesimetrisannya dengan definisi kesimetrisan. Cuman maksud saya kurang, mungkin aja nggak, coba aja dulu ya. Oke. Kita ambil G min X, kita dapat 2 per min gitu ya, 1. Nah ini kan jadinya min per X tambah 1. Ini udah berbeda dengan ini kan. Nah maka dia bukan fungsi yang simetris terhadap sumbu Y ataupun sumbu X gitu, ataupun titik asal. Nah jadi tidak simetris terhadap Y, X, atau titik 0,0. Nah lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menggambar grafik ini? Dan dia juga nggak mungkin, Y-nya nggak mungkin 0 juga. Kalau kalian ambil X sama dengan 0 di sini, maka Y-nya ya, jadi di sini kita misalkan dulu Y yang sama dengan GX gitu ya. Oke, kita misalkan dulu di mana? Kita misalkan di sini aja. Misal Y sama dengan GX. Nah, kalau misalnya kalau kamu ambil X sama dengan 0, maka G0 itu adalah 2 min 2 gitu. Nah, ini kan nggak sama dengan 0. Oke, wait. Sorry. Tunggu. Min 2. Nah, ini kan titik potong terhadap sumbu apa? Y ya. Jadi, kita punya titik di sini, ini kan sama dengan Y. Nah, maka kita punya titik 0, min 2. Ini adalah titik potong terhadap sumbu X. Nah, sekarang kalau misalnya titik potong terhadap Y. Nah, ini kan titik potong terhadap X, titik potong terhadap Y, maka Y sama dengan 0. Nah, apakah mungkin Y sama dengan 0? Lihat lagi RF-nya tadi. Sorry, ini salah kita menuliskannya ya. RF adalah di mana Y sama dengan GX, di mana Y itu selalu Y itu tidak pernah sama dengan 0. Nah, kalau kamu mau ambil Y sama dengan 0 ya nggak akan pernah mungkin, karena RF-nya itu nggak sama dengan 0. Jadi nggak ada titik potong terhadap sumbu X. Nah, ini aja. Nah, lalu bagaimana cara menggambar grafiknya? Nah, kalau misalnya lah kita hanya menggunakan satu titik ya nggak akan bisa ya. Jadi ini kan yang kita dapatkan hanya 0, min 2. Nah, dia memotong sumbu Y di sini. Nah, lalu kemana dia nanti? Ke bawah kah, ke atas kah, atau lurus di sini, atau datar gitu. Nah, makanya di sini kita butuh bantuan titik bantu ya. Jadi kita bisa buatkan tabelnya. Ini kita ambil X. X di sini akan terhubung ke nilai Y yang sama dengan 2 per X kurang 1. Nah, ambil X-nya. Di sini kan udah ada 0 ya, kalian udah ambil 0. Nah, coba cek yang di negatifnya bagaimana gitu. Misal contoh kita mulai di sini. Oke, domainnya kan ada ya. Dia ambil di interval ini ya, dengan ini bukan domain sebenarnya, dengan interval ini min 2. Nah, ambillah min 2 dulu. Berarti di sini kita dapat Y-nya adalah min 2, berarti 2 per min 3. Terus ambil ya, gambar dulu boleh. Berarti min 2 ke min, oh saya salah, sorry maaf ya. Min 2 itu ke bawah loh.
Nah, ini titiknya ya, sorry. Nah, kalau min 2, berapa? 2, min 2 per 3 itu di mana? Nah, min 2 per 3 itu kan ini min 1 dibagi 3 ya, di sekitar sinilah. Nah, ini titiknya. Lanjut, kalau misalnya berapa lagi? Min 1 misalnya, berarti y-nya adalah min 1 juga ya. Berarti di sini kalau ini min 1, nah di sini titiknya. Nah, lalu kemana lagi? Kemana lagi kita mau coba? Tadi di 0 udah ya di sini. Nah, sekarang coba ambil yang di positifnya. Ini kan ada berapa nih? 1 ya, boleh ambil 1. Berarti kalau 1 itu nah cek lagi, boleh nggak x nya 1? Nggak boleh. Nah, berarti di sini untuk 1 itu nggak bisa, nggak ada nilai fungsinya. Jadi kita lanjut dulu ke berapa? Lanjut dulu ke sini, kedua. Nah, ini terlalu besar. Ini min 1, ini min 2 ya. Kita lanjut dulu ke 2. Berarti y-nya sama dengan 2 per 1 positif. Berarti ke atas. Nah, ini dia. Nah, udah. Sekarang kalau misalnya 3 berapa? 3. Y sama dengan 1 ya. Berarti 3 di sini, 1 di sini. Nah, ini dia. Nah, satunya ini nih. Nah, sampai sini. Yang ini oke, lagi. Nah. Oke, ini kan seperti ini nih. Sedangkan di sini nggak ada nilai fungsinya. Lalu kira-kira kemana nih? Nah, kita kan penasaran nih cara menghubungkan yang grafik yang di atas dengan yang di bawah tuh gimana. Nah, coba kalian ambil nilai-nilai yang berada di sekitar 1 gitu. Ya, ambil nilai-nilai yang berada di sekitar 1. Contoh misalnya 1,5. Nah, kemudian 0,5. Nah, itu gimana? Berarti kita coba di sini 1,5 itu 3 per 2 kan. Kalau 3 per 2 berarti y-nya ini adalah 2 per setengah kan. Berarti 4. Nah, berarti ini 3 per 2. 4, 1. Nah, ini. Itu di sini. Nah, jadi kalau kita gambarkan ini bakalan naik terus dia. Nah, jadi kalau kita ambil lagi ke dekat 1, kira-kira contoh berapa lah contohnya? 1, berapa lagi? 1, ya udah ambil misalnya 3 per berapa ya? 3 per 2, 1,5. 1,2 lah misalnya. 1,2 itu berapa sih? 1,2 itu berapa jadinya? Berarti kan 2 per 0,2 ya, sekitar 10 kan ya. Iya, 10. Nah, ini kan naik lagi ya, makin naik lagi ini ke atas ini. Nah, ini naik lagi, makin naik lagi ya. Kita nggak tahu itu 10 nih, masih ke atas lagi. Nah, sekarang coba ambil yang dekat ke 1 tapi dari kiri. Ini kita ambil setengah ya di sini. Berarti setengah, berarti y-nya adalah setengah kurang 1 berapa? 2 per min setengah. Jadi min 4. Nah, jadi ini min 4 ke bawah nih. Jadi di sekitar sini lah. Jadi gini. Saya harus pakai yang merah nih. Gitu. Jadi ternyata kalau makin dekat ke 1 dari kanan, dia makin tinggi gitu. Y positif makin tinggi. Kalau 1 kita dekati dari kiri, maka dia akan makin ke bawah gitu ya. Ini kan saat ini 4 nih. Min 4, sorry. Nah, jadi dan dia nggak pernah 0. Nah, jadi kita bisa gambarkan di sini bahwa di 1 dia nggak akan pernah ada nilainya. Ini kurang.
ya kita nggak tahu berapa gitu ya. Nah di 1 dia nggak pernah ada nilainya, jadi kita kasih garis putus-putus. Ini batas, nggak boleh nih nilainya di sini. Ini juga nggak boleh nilainya ada di sini ya. Nah ini makin ke atas ya boleh, ya boleh makin ke atas lagi boleh, tapi nggak boleh menyentuh garis yang putus-putus ini juga ya. Ini mungkin saya gambarnya agak, nah ini gitu. Nah apa nama garis putus-putus ini? Itu disebut juga dengan asimtot ya. Nah ini itu asimtot. Asimtot itu apa? Yaitu garis yang tidak pernah disentuh oleh grafik fungsi. Nah untuk ke Y sendiri kan itu Y-nya nggak pernah 0 kan ya, maka nggak akan pernah juga nilai fungsinya itu menyentuh, kan tadi dia nggak punya sumbu apa tadi, dia nggak punya titik potong di sumbu X, maka yang ini juga akan nggak mungkin menyentuh sumbu X karena dia nggak pernah berpotong dengan sumbu X. Nah jadi kalau kita gambarkan ya dia akan terus memanjang ke sini tapi nggak pernah menyentuh sumbu X, maka dari itu si sumbu X ini juga asimtot ya, asimtot datarnya gitu ya. Jadi asimtot, jadi kita bisa tuliskanlah tambahannya di sini ya. Persamaan asimtot dari grafik Gx sama dengan 2 per X kurang 1 adalah, pertama itu yang ini. Nah ini garis yang tegak ini saat X-nya selalu 1. Nah berarti kita bisa tulis X sama dengan 1. Nah yang ini itu saat di sumbu X. Ini Y-nya selalu 0. Nah, maka asimtotnya X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0 seperti itu. Oke, ini silakan, ini ada latihan, silakan kalian coba ya. Nah, inilah gambarnya ya, gambarnya yang tadi itu. Ini kan kalau misalnya parabola ya, parabola. Nah, ini kalau grafiknya tadi punya syarat bahwa X-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah berarti X sama dengan 1 itu jadi asimtotnya, ini dia gitu ya, sorry. Nah dan ini juga nggak akan pernah menghasilkan 0, makanya ini juga menjadi asimtotnya. Nah sedangkan yang grafik yang ini kita bisa lihat di sini dia juga kalau diperbesar makin ini kan skalanya itu 200-an ya, jadi nggak kelihatan. Sebenarnya dia juga mempunyai asimtot ya. Nah gini lah seolah-olah, tapi karena ini kecil skalanya jadi nggak kelihatan gitu ya. Oke, ini sebenarnya adalah bentuk ini kalau diperkecil ya. Ini skala besarnya, ini diperkecil, jadi ini akan selalu mendekati sumbu X tapi nggak pernah menyentuh gitu. Oke, nah di sini ada fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah ini sebenarnya berkaitan dengan kesimetrian ya. Kalau misalnya suatu fungsi itu simetri terhadap sumbu Y, maka dia disebut dengan fungsi genap gitu ya. Jadi fungsi yang seperti ini contohnya ya. Nah ini kan dia simetri terhadap sumbu X, sumbu Y nih, maka fungsi ini disebut genap, fungsi genap ya. Kalaulah misalnya fungsinya itu ganjil, simetri terhadap titik asal, contohnya itu yang seperti ini. Nah, ini namanya fungsi ganjil ya. Nah, contoh kita punya nih fx sama dengan x kuadrat kurang 2. Apakah dia fungsi genap? Nah, kita cek di sini nilai dari f min-nya. Maka kita punya min x dikuadratkan kurang 2. Di sini x kuadrat kurang 2. Nah, ternyata nilai dari fungsi min itu tetap sama dengan nilai dari fungsi yang enggak min-nya. Nah, ini kan sama dengan fx. Jadi di sini kita punya bahwa f min x sama dengan fx. Itu artinya f itu fungsi genap. Nah, kalau ganjil itu seperti ini syaratnya ya. F min-nya itu sama dengan negatif dari fx. Nah, kita coba g min x. Maka kita punya min x di pangkat 3 dikurang 2 dikali min x. Nah, negatif di pangkat 3 kan negatif ya. Terus x-nya pangkat 3, x pangkat 3 ini ditambah 2x. Nah, ini kalau kita tarik negatifnya keluar, kita tersisa di sini x pangkat 3 dikurang 2x. Nah, negatif, nah ini apa?
ini kan Gx kan tadi. Nah, ini. Berarti kita punya G min X adalah min Gx. Nah, oleh karena itu G adalah fungsi ganjil. Nah, ini adalah latihan, silakan dicoba ya. Nah, ada grafik mutlak itu gimana? Nah, kalau grafik mutlak itu kita bersandar lagi dengan definisi mutlaknya itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya di sini kalian punya fx sama dengan mutlak x, nah kita kan tahu dia akan bernilai positif x kalau x-nya besar dari 0, dan dia akan bernilai min dari x saat x-nya kurang dari 0. Nah, carilah persamaan ya, kita bisa ambil ini sebagai persamaan satu ya, bahwa y itu sama dengan x untuk x yang lebih dari 0 besar sama 0, dan y itu kita ambil sama dengan min x untuk x yang kecil dari 0. Nah, ini dicari nih satu-satu titiknya. Ya, ini dia gambarnya untuk yang positif. Nah, kemudian kalau kita ambil x-nya negatif, nah ini dia grafiknya. Nah, ini adalah grafik mutlak x. Oke, nah kemudian kalau misalnya kita punya bentuk pertidaksamaan mutlak x, nah solusi pertidaksamaan itu dapat diperoleh dengan menggambar grafik fungsi yang ini dulu, dan kemudian kita gambar lagi grafik fungsi yang ini pada satu sistem. Jadi nanti kita kalau solusinya itu kan semua x yang memenuhi mana nih yang membuat grafik ini lebih kurang atau kurang dari grafik yang ini gitu. Nah, x itulah yang solusinya nanti. Ya, ini kalau saya gambarkan mungkin ya seperti inilah kira-kira. X tambah 1. Nah, berarti itu kan batasnya di dia pembuat nolnya di mana? Di min 1 kan? Berarti min 1 di sini. Nah, berarti dia nanti akan bertemunya di sini. Oke, saat 0 berapa? 1. Aduh. Nah, ginilah kira-kira ya. Nah, ini masih panjang lagi ya. Nah, ini panjang lagi. Kemudian saat x kurang 3 itu berarti di 3. 1, 2, 3. Nah, saat x-nya berapa? Saat x-nya 2 berarti dia sama dengan 1, berarti di sini. Ya kan? Gitu, dan ini ke sini nanti ya. Panjang lagi. Nah, ini akan panjang lagi kan? Ini panjang. Nah, coba perhatikan, ini kan nanti akan panjang gitu kan, ini akan panjang juga gitu. Nah, ini adalah x sama dengan ini adalah mutlak x kurang 3, ini mutlak kebalik ya. Ini mutlak x kurang 1 ya. Ini mutlak x tambah 3. Nah, perhatikan di sini kapan saatnya grafik dari x kurang 3. Aduh, ini yang kurang 3 yang mana yang ini ya? X kurang 3 itu selalu di bawah grafik x kurang 1, mutlak x kurang 1. Ya, ini kan posisinya yang ini kan, dia selalu kurang. Nah, berarti dimulai saat kapan? Dimulai, nah ini masih kurang juga kan. Nah, dimulai di saat ini. Yang selebihnya kan x kurang 3 itu selalu di atas nih dari si grafik x min 1. Berarti dimulai dari sini ya, dari titik potongnya itu sampai seterusnya kan, x min 1 mutlak x min 1 selalu lebih di atas, mau sampai x-nya ke kanan kan. Nah, maka kita bisa dapat nih solusinya itu. Nah, cari dulu titik potong keduanya ini di mana nih kira-kira. Berarti kita cari dulu bahwa x ini kan saat x-nya positif ya, berarti kita bisa ambil x kurang 3 sama dengan x tambah 1 aja, karena dia kan ini udah yang positif. Maka ini saya x tunggu. Ini titiknya di 1, ini 1 berapa? 2, ini 1, iya. Berarti ini 1 kan ya?
Coba kalau misalnya X-nya sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan ini 0 ya. Aduh, saya kayaknya salah grafik atau gimana ini ya. Y sama dengan 3, itu 0 benar. Saat kita ambil 2 itu 1, iya benar. Tunggu dulu. Coba ya, nanti ini kayaknya kita bahas di kelas aja ya. Ini kita bahas di kelas aja ya. Ini oke. Oke, yang grafik ini kita bahas di kelas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.